Kita akan sama mendengarkan paparan dari materi dari Pak Syekh Al-Habib Muhtar Al-Mukhtar tentang haji mabrur. Pada Pak Syekh kita persilakan dengan seluruh hormat Pak Syekh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'ahum ila yaumil tab'atsun. Amma ba' ikhwatul iman ukhtul mu'minah, pendengar setia radio RRI Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali tidak henti-hentinya kita terus-menerus memanjat memuji syukur kehadirat Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan din Islam, sehingga sampai malam ini, waktu, detik dan menit ini kita masih terus bisa mentaati perintah-perintahnya dan juga bisa menjauhi larang-larangannya, dan insya Allah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat wassalam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi alladhi arsalallahu ilal ard rahmatan alamin, kama qala Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwatul iman ukhtul mu'minah, pendengar setia radio RRI yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam ini saya dengan sahabat saya Pak Ustadz yang dimuliakan Allah SWT sengaja kita angkat tentang bab haji mabrur. Kenapa ya ikhwatul iman? Penting kita memahami apa itu makna haji mabrur, bukan haji ma'zur. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi tentang ini. Maka ikhwatul iman, kita tahu betul dari haji mabrur ini Nabi SAW banyak menjelaskan dalam sabdahnya, terutama tentang manasik-manasik haji. Di Hajjil Wada 15 abad yang lalu, Rasulullah SAW qala liya'khud anni manasikakum la inna la adri ahajja ba'da am hajjati hada. Ambillah manasik-manasik haji yang telah aku contohkan. Sesungguhnya aku tidak akan tahu apakah aku akan kembali setelah hajiku ini. Berarti disebut haji wada. Dan hajinya Rasulullah, dan alhamdulillah di Arab Saudi sana jatuhnya hari Arafat, hari wukuf itu adalah hari Jumat. Disebut Al-Hajjil Akbar dalam surat At-Taubah atau surat Al-Bara. Haji yang besar. Berarti kita mendapatkan 7 kali lipat. Luar biasa, Allah hadiahkan setelah 2 tahun jamaah haji tidak bisa melaksanakan ibadah haji dikarenakan pandemik. Tetapi alhamdulillah tahun ini mereka mendapat 7 kali lipat dengan melaksanakan ibadah haji. Maka ikhwatul iman, dari hadis yang Nabi SAW menjelaskan tentang manasik-manasik supaya kita mendapat haji mabrur, kita tahu betul pemulaan haji ini di tahun ke-6, tapi pelaksanaannya tahun ke-9 dan ke-10. Rasulullah melaksanakannya itu. Kalau kita lihat dari firman Allah SWT surat Al-Baqarah, kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim wa atimmal hajja wa umrata lillah. Kalimat wa atimma hajja umrata walillah. Saya minta maaf ya, banyak jamaah kita selalu menafsirkan kerjakan haji. Dan dalam firman Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah, sering kita mengatakan kerjakan salat, kerjakan sembahyang, tetapi sebenarnya itu bukan kerjakan, tegakkan salat. Karena kalau kita menegakkan salat, menegakkan haji, menyempurnakan haji, berarti kita paham apa makna haji itu, dan kita paham manasik-manasik haji itu dengan ilmu dan terutama ikhlas. Dari ayat ini Ibrahim An-Nakhai dari Al-Qama wal Masruqin, Ibrahim Nakhai diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam sahih sanadnya, waqal wa aqimu, dibaca tegakkan.
tegakkan. Dalam arti kata kita paham makna haji itu sesuai dari firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah. Kama qala Allah Ta'ala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahiral baiti li ta'ifina wal akifina wa ruk'as sujud. Ini ada 4 kalimat di sini. Di dalam surat Hajj, al-qa'imina taharal baiti al-qa'imina wa ruk'as sujud. Jadi ini menyangkut merangkap. Di situ ada tawaf dan ada etikaf dan ada ruku sujud. Dan dalam surat Al-Hajj ada tawaf, ada berdiri, ada ruku dan sujud. Apa maknanya? Dalam arti kata ketika kita datang ke Mekah sana, tidak ada lain tujuan kita hanya semata-mata mengharap mencari ridha Allah dan kita tawaf, etikaf, sholat di sana. Mencari ridha Allah SWT dengan ikhlas. Dan sucikan rumah Allah tidak membawa kesyirikan. Dari mulai kita di tanah air mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Artinya tidak ada yang kita lakukan ini hanya semata-mata kami memenuhi seruan-Mu ya Allah. Dalam arti kata tidak boleh kita membawa yaitu satu kesyirikan. Ikhlas ibadah di sana. Dalam arti kata menegakkan solat dan tawaf dan i'tikaf di sana. Rajin-rajin kita duduk di masjid. Kalau di tanah air ini kita rajin ke masjid berjamaah, di sana kita akan betah. Duduk di masjid di sana. Kenapa? Karena 1 rakaat kita mendapat 100.000 rakaat. Dalam arti kata kita menyempurnakan ibadah haji, menegakkan ibadah haji supaya kita mendapat haji mabrur. Sya'yan maskur wa damban mafur rajain ila ahli salimin ghanimin. Kembali ke tanah air mendapat kemenangan. Maka ketika Rasulullah ditanyakan oleh Abu Hurairah Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi, kal ayyal a'mal afdal ya Rasulullah? Kal imanu billah wa rasuli. Iman engkau kepada Allah dan Rasul. Dalam arti kata ikhlas betul-betul kalimat tauhid la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini harus diperhatikan ikhwatul iman. Iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah meyakini wujudillah. Allah itu selalu mengawasi kita. Dan selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Ainama takun wa ma'akum. Dalam ilmunya pengawasannya. Nah, iman kita kepada Allah yaitu kepada Al-Quran. Mengambil secara adillah kamilah, secara penuh. Tidak boleh setengah-setengah. Dan ini iman kita kepada Allah SWT. Iman kita kepada Rasul yaitu innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wal asri innal insana lafi khusr illa illal ladzina amanu wa amilus salihati. Jadi amal-amal yang saleh, amal-amal yang ada tuntunan. Jangan sampai kita keluar dari rumah, Pak Ustaz ya. Kita pergi ke sana, kita lakukan sesuai haji sesuka-suka kita. Nah, ini kebanyak kelemahan dari manasik-manasik jamaah kita yang tidak dicontohkan Nabi SAW, kita mengambilnya, kita laksanakan. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, li'akhud anni manasikukum. Ambillah kalian manasik-manasik yang telah aku contohkan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Apa itu? Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan ini harus diperhatikan ya ikhwatul iman. Setidak-tidaknya kita bisa menjaga 3 ini. Yeah. Karena kalau rukun kita tahu betul ada tawaf yang disebut tawaf ifadah. Tapi ada lagi rukun yang kita tahu al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Kalau dia tidak ke arafah tidak sah hajinya. Walaupun dia sakit pakai ambulan tetap dia wukuf. Dia koma tetap dibawa ke sana. Supaya penentuan hajinya itu adalah Arafah. Maka alhamdulillah kemarin kita bersiam di hari Arafah. Kita mendapat pahala ganjaran 2 tahun. Sum yaumal Arafah. Yani yukaffir sanatin madi wa mustaqbal. Sum yaumal Ashura sana al-madi. Hadis dari Abi Qatada direwatkan jamaah kecuali Imam Bukhari, Abu Isa Tirmidzi. Menghapuskan 2 tahun pahala kita. Yani lampau dan yang akan datang 2 tahun ya. Kalau Asyura hanya lampau tahun yang lalu. Maka itu ikhwatul iman. Jadi manasik ini kita tahu al-haji arafah. Kita jaga tentang manasik-manasik ini supaya haji kita menjadi haji yang mabrur.
Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW qal, yani man hajja, yani falam yarfath walam yafsik raja'aka yum waladu ummu. Barang siapa yang haji, dia tidak rafas dan dia tidak fusuk. Yani rafas itu maaf ngomong yang tidak baik ya, ngomong yang biologis, berhubungan suami istri, atau yang maaf mungkin bisa kita katakan yang kurang bagus gitu ya. Maka yang kedua yaitu ngomong yang sesuatu yang tidak baik, perbuatan yang tidak disuka Allah, lebih angkaradin, yang dipusuk itu. Dan kita kembali ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kata Imam Ahmad, bala junub, tanpa dosa, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang kedua hadisnya juga Nabi SAW mengatakan dari Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi Abu Hurairah, qal yani al-umratu ila umrati kafara bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Dari umrah ila umrah, dari umrah ila umrah dihapuskan di antara dua dosa kita, di antaranya haji yang mabrur, tidak ada lagi ganjaran kecuali surga. Maka tidak ada lagi ganjaran dengan kecuali surga. Dan nafakat yang kita keluarkan harta itu semua fisabilillah, selagi dari uang haram, halal. Kalau uang itu yang kita pakai uang haram, ahli ilmu berbeda pendapat ya. Ketika yang kedua ditanyakan Abu Hurairah, "Tsumma mada?" Selanjutnya apa? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk makna jihad ini luas ya. Bersedekah atau mencari nafkah ya. Yani memberikan keluarga kita makan, berdakwah, apa semua itu menyampaikan kebenaran, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abu Hurairah, "Tsumma mada?" Qal al-hajjil mabrur. Haji yang mabrur. Al-hajjil mabrur itu al-hajjil ladzi la yukhalitu fi itsm. Haji yang tidak campur aduk dengan dosa. Haji yang tidak campur aduk dengan dosa itu harus diperhatikan. Kata ahli ilmu menjelaskan ini dari Hasan, qal, apa itu haji mabrur? Makna tuh rajain warbana, yani ilallah wa mustaq ilqillah subhanahu wa ta'ala. Dia kembali semangat hidupnya. Dia kembali, dulunya enggak ke masjid sebelum dia berangkat. Ketika dia sampai mendapat haji mabrur di tanah air, dia rajin ke masjid, dia rajin beribadah, dia semangat, dan semangat juga bertemu sama Allah SWT, mendapat hidayah dia. Yang kedua, kata Hasan, hadis al-marfu, katanya apa? Dia bilang, alinal kalam wa at'amul ta'am. Ucapannya lunak dan memberikan makan. Dan itu adalah haji yang mabrur. Dalam arti kata, haji yang mabrur ini haji yang tidak bercampur dengan dosa. Dan ini harus diperhatikan. Ketika kita wukuf di Arafat, kena doa-doa situ banyak yang tempat dimustajab Allah SWT. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu min khalaq. Ini doa banyak. Orang hanya meminta doa aja. Doa di dunia dan di akhirat enggak ada. Wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di hari Arafah itu berdoa, ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia baik, akhirat baik, dan jauhkan kami atau selamatkan kami dari api neraka. Dan itu penting ikhwatul iman. Dan Nabi SAW banyak berzikir di hari Arafat. Kama qala Nabi SAW, aqulu maqala Nabi min qabli. Aku berkata perkataan yang luar biasa, indah sekali, bagus sekali, seperti Nabi sebelumku mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat-kalimat yang luar biasa, dan kita memohon meminta ampun. Dan insya Allah kalau kita memperhatikan dan menegakkan, menyempurnakan, insya Allah haji kita haji yang mabrur. Tapi kalau kita hanya datang ke sana, tidak kita memperhatikan yang mana yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan Nabi SAW, maka bisa haji kita haji ma'zur.
Bayangkan ikhwatul iman, sangat kita sayangi untuk kondisi sekarang susah kita untuk pergi haji. Kesempatan yang emas ini jangan disia-siakan. Bersungguh-sungguhlah, pahamilah manasik-manasik ibadah haji. Tegakkanlah dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapat haji yang mabrur, wa sya'yan maghfur, wa damban maghfur. Ciri-ciri haji yang mabrur, salah satu kita tahu orang itu mabrur atau tidak, betul tingkah lakunya. Ketika dia pulang ke tanah air, pendapat ahli ilm dan termasuk Rasulullah menjelaskan tentang haji mabrur ini, pertama dia zahidan fid dunya, semangat dia berubah, imannya meningkat, ketakwaannya. Kalau sebelum berangkat dia jarang ke masjid, salatnya mungkin putus-putus, begitu dia pulang dari haji dia zahidin fid dunya, ragbatan fil akhirah. Ini kata ciri-ciri haji mabrur. Kenapa? Haji yang tidak termasuk bercampur dengan dosa. Berarti kalau dia hanya haji itu berarti ada hal-hal yang dia lakukan dosa, betul enggak? Jadi selamat dalam semangat dalam bekerjakan di dunia ini ibadah, dan juga dia siap bertemu Allah SWT. Dan dalil diriwayat marfu dari Hasan, qal atamu tam wa alil kalam, memberi orang makan dan ucapannya, perkataannya berubah, keadaannya berubah, semua itu dia adalah mendapat predikat haji mabrur dari tingkah lakunya. Terus kalau kita tanya bagaimana Pak keadaan Bapak pergi haji, nah, saya ingin pergi lagi, saya rindu, saya mustaq, betul-betul ingin berangkat lagi. Alhamdulillah, berarti orangnya mendapat haji mabrur predikatnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana, saya nggak merasakan, malah saya nggak pergi lagi dah. Nah, itu berarti dia tidak paham seperti yang kita jelaskan tadi kan. Dan yang kedua disebut haji akbar. Haji akbar dalam surat Taubah, kalau Bapak buka surat Al-Bara'ah nomor 9 ayat yang kedua atau ketiga. Endal hajil akbar itu haji jatuhnya hari Jumat. Disebut haji akbar, hajinya Rasulullah SAW. Tapi tadi menyebut ada umrah haji kecil dan ada haji besar. Umrah dan haji memang berbeda. Jauh bedanya. Karena umrah hanya kita datang, kita tawaf dan sa'i saja. Sudah selesai. Tidak ada wukufnya. Tak ada wukuf, tak ada hari tarwiyah, tak ada ngelontar jamarat sampai hari pertama, kedua, ketiga kan. Faman ta'ajjal fi yawm fala isma wa man ta'akhir fa lima littaqa, ya. Yang mau hari ke-13 misalnya kan hari 10, 11, 12 habis dohor dia pulang, atau hari ke-13 dari sunnah yang itu 4 hari ya, jadi 1 hari kurban dan tambah 3 hari tasyrik itu. Jadi yauman nahar tambah tasyrik. Jadi itu disebut kalau berbeda umrah. Tapi orang kita mengatakan umrah itu haji kecil. Ada kalaman nas ya. Ini orang ucapan, tidak ada masalah ya. Dan juga pasti umrah ini bisa dilakukan kapan berbeda dengan haji. Haji sudah ditentukan waktunya, begitu. Betul, betul. Kalau umrah kapan saja. Paling bagus umrah di bulan Ramadan, karena haji ma'i kata Nabi SAW hadisnya. Umrah di bulan Ramadan. Paling bagus di bulan suci Ramadan. Sama bersama Rasulullah pergi haji. Jadi betul kata Pak Ustadz, kalau umrah kapan saja, kalau haji nggak bisa. Betul kan, beda ya. Jadi boleh. Jadi kalau orang mau pergi umrah untuk sekarang, nasihat secara pribadi ya, kalau memang kita lama nunggu, pergi ajalah umrah. Ya setidak-tidaknya kita melihat Ka'bah. Tadi saya lupa menyampaikan, di tawaf itu kita mendapat 60 kebaikan. Salat di situ kita mendapat 40 kebaikan ya. Tapi 1 rakaat 100.000 ya. Di Masjid Rasulullah 250 atau maaf, di Masjid Rasulullah 1000 kita mendapat kebaikannya. Kalau di Aqsa 200, 500 1 rakaat itu ya. Taib. Dan melihat Ka'bah kita mendapat 20 kebaikan. Ada 120 kebaikan. Renungkan setidak-tidaknya kita melihat itu Baitullah ya. Kalau kita sebut rumah Allah, memang Allah punya rumah ya. Nah, itu tempat ibadah. Inna awal bait wada'an nas ladzi bi Makkah. Pertama rumah yang diletakkan untuk ibadah di Mekah. Abu Dzar Ghifari ketika ditanyakan, ya Rasulullah, menanyakan kepada Rasulullah, aina bait wada' awal? Di mana rumah yang diletakkan awal, dibangun oleh malaikat? Yaitu Mekah. Tsumma man? Tsumma ain? Qal Baitul Maqdis. Kam bainahum 40 sana. Berapa jaraknya? 40 tahun. Jadi aina matakun? Yani huwa masjid.
dimanapun selagi itu bersih kita tempat masjid-masjid. Tapi memang itu rumah dibangun oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim wa idzirfa Ibrahim qawaidul bait. Nabi Ibrahim hanya mengangkat fondasi saja, sudah ada. Kan Ka'bah itu dibangun lagi, kan sering rubuh pada zaman Rasulullah dibangun lagi gitu ya. Dan orang-orang musyrikin Quraisy membangun Ka'bah itu. Dulu Ka'bah itu besarnya sampai Hajar Ismail. Karena zaman orang-orang kufar Quraisy kena kurang biaya jadi kecil. Jadi dibikin lingkungan itu Hajar Ismail kan. Kita salat di Hajar Ismail sama kita salat di dalam Ka'bah gitu ya. Itu ada hadisnya Nabi SAW. Jadi itu ucapan orang aja bahwa umrah itu haji kecil ya. Nggak ada masalah gitu ya.